Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan sehingga bisa belajar IPA lagi bersama saya di sistem reproduksi pada manusia. Hari ini kita akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Langsung saja kita bahas tentang organ eksternal atau organ luarnya. Ada celah atau vulva, ada labia. Labia itu adalah lapisan lemak. Kalau yang mayora ini lapisan lemak yang tebal. Labia minora lapisan lemak yang tipis. Kemudian juga ada klitoris. Klitoris itu adalah tonjolan di antara labia. Nah, organ internal terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Nah, ini detailnya. Vagina ini bentuknya seperti saluran ya, karena menghubungkan antara uterus dan lingkungan luar. Fungsinya adalah untuk jalur lahir dan untuk jalur keluarnya darah menstruasi. Nah, kalau uterus ini bentuknya seperti buah pir yang terbalik ya. Kemudian juga ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini adalah saluran yang memanjang yang menghubungkan yang menghubungkan uterus dengan ovarium. Nah, kalau ovarium ini sama bentuknya sepasang. Nah, fungsinya adalah tadi uterus fungsinya untuk menerima zigot. Zigot itu adalah perpaduan atau peleburan antara sperma dan ovum ya, untuk nanti berkembang menjadi embrio ya. Jadi hamil itu di rahim ya, atau di uterus, bukan di perut. Kemudian juga tuba fallopi ini fungsinya menghubungkan antara ovarium dan uterus. Nah, di sini seringkali terjadi fertilisasi. Kalau ovarium fungsinya adalah memproduksi ovum atau sel telur setiap bulannya. Nah, di ovarium itu menghasilkan oogonium. Oogonium adalah induk dari ovum, induk sel. Jadi dia sifatnya masih diploid, maka harus mengalami pembelahan meiosis supaya tereduksi kromosomnya menjadi haploid. Ya, ovarium itu akan menghasilkan ovum 1 bulan sekalinya. Selain itu, ovarium juga akan menghasilkan hormon. Hormonnya namanya adalah progesteron dan estrogen. Hormon ini akan memberikan ciri seks sekunder pada wanita. Misalnya adalah tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, kemudian membesarnya pinggul yang nantinya akan memperlancar wanita pada saat proses persalinan. Kemudian juga tumbuhnya payudara pada wanita. Fungsinya nanti memberikan nutrisi pada bayi yang baru lahir dari 0 tahun sampai 2 tahun ya. Nah, itu fungsinya ovarium. Nah, di ovarium ini akan terjadi ovulasi. Ovulasi adalah proses lepasnya ovum dari ovarium. Ovulasi ini terjadi 1 bulan sekali. Ya, jadi ovum yang keluar ini akan menuju uterus, akan menuju rahim. Kemungkinannya ada 2, ada fertilisasi atau hamil, atau juga bisa hancur. Nah, kalau hancur ini akan terjadi menstruasi. Nah, pada wanita itu akan ada namanya menopause. Jadi menopause itu adalah keadaan di mana wanita sudah tidak bisa memproduksi ovumnya. Nah, artinya dia sudah tidak bisa hamil ataupun sudah tidak bisa menstruasi. Nah, menopause ini terjadi pada wanita parubaya misalnya ketika umur 50 tahunan. Rata-rata ya. Nah, itu bisa terjadi lebih cepat ataupun terjadi lebih lambat. Untuk menstruasi ini adalah keadaan di mana ovumnya tidak dibuahi. Jadi ketika si ovum ini keluar dari sini ya, dia itu menuju rahim melalui tuba fallopi. Nah, ke sini. Tapi ketika dia tidak dibuahi, sampai sini aja dia udah hancur atau hilang ya. Nah, pada saat itu dinding rahim tidak bisa menerima ya, dalam keadaan 24 jam. Kalau sudah tidak bisa menerima zigot, maka dinding rahim akan meluruh bersama dengan darah menstruasi. Nah, itu namanya menstruasi ya. Pertanyaannya kenapa sakit sih gitu? Penyebabnya ada 2 ya. Pertama, kontraksi rahim dari otot-ototnya. Nah, rahim itu terdiri dari otot.
otot rahim itu bisa kontraksi, bisa relaksasi. Nah itu wajarnya otot ya. Nah pada saat menstruasi karena robeknya dinding rahim itu akan menghasilkan darah, maka darah ini dikeluarkan dengan cara kontraksi atau pada saat kerja ya. Kontraksi itu pada saat kerja. Saya analogikan, misalnya kalian punya handuk ya, handuk ini dicelupkan ke air. Nah, yang terjadi adalah setelah handuk itu diangkat akan ada tetesan air ya. Nah, tetesan air ini bisa lebih cepat hilangnya, lebih cepat turunnya bila diperas atau bila dikontraksikan. Nah, itu yang terjadi pada saat menstruasi di organ reproduksi pada wanita. Jadi wajar saja kalau misalnya wanita mengalami kesakitan pada saat menstruasi karena robek dinding rahim, kemudian juga darah yang keluar banyak ya. Nah, kemudian juga ini terjadi seperti diperas gitu. Jadi terjadi kontraksi. Nah, tapi itu sakit yang masih bisa ditahan, masih wajar gitu loh. Tapi ada juga sakit yang tidak bisa ditahan, itu terjadi karena tandanya sebuah penyakit di organ reproduksi pada wanita ya. Misalnya adalah endometriosis. Nah, hal ini harus dikonsultasikan ke dokter ya, supaya bisa mendapatkan penanganan sedini mungkin ya. Kemudian bagaimana Bu kalau misalnya kita sedang haid atau menstruasi, apa yang harus kita lakukan untuk setidaknya meminimalisasi rasa sakitnya? Pertama adalah buat tubuh kalian rileks. Rileks di sini adalah bisa istirahat ataupun bisa tiduran saja, membuat rebah badan kalian ya. Kemudian juga bisa dikompres ya, cara tradisional yang paling umum yang dilakukan. Atau juga misalnya dalam keadaan yang nyaman, pengen keadaan yang sejuk, bisa nyalakan AC ataupun kipas angin kalian. Yang kedua adalah olahraga. Nah, olahraga di sini jangan dilakukan pada saat menstruasi dan pada saat hari sakit-sakitnya. Itu bisa fatal. Menstruasi itu harus istirahat dulu ya. Di Islam juga harus berhenti untuk puasa dan beribadah. Tapi kalau misal olahraga gimana? Boleh yang ringan-ringan saja ya. Olahraga di sini dimaksudkan adalah untuk mencegah sakitnya menstruasi. Jadi dilakukan sebelum menstruasi. Yang ketiga adalah menghindari makanan yang banyak garam dan lemak ya. Jadi pola makan yang sehat itu akan memberikan nutrisi yang baik pada rahim kita. Nah, yang terakhir adalah turunkan tingkat stres. Tingkat stres akan membuat diri kita itu semakin sakit. Makanya, kalau misalnya sedang banyak pikiran atau segala macamnya, silakan tenangkan diri kalian. Bisa dengan lakukan ibadah ataupun yang kalian bisa meningkatkan mood gitu. Misalnya menonton film yang kalian suka, makan makanan yang kalian suka. Atau cara yang terakhir juga bisa meminum obat pereda sakit, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, selanjutnya adalah fertilisasi ya. Jadi keadaan di mana ovum dibuahi sperma. Jadi jalurnya sperma masuk itu dari sini ya, dari vagina, kemudian lanjut ke dari sini ke sini ya, menuju tuba falopi. Di sini dia terjadinya tuh di tuba falopi. Karena ovum juga berjalan dari ovarium ke tuba falopi menuju rahim. Jadi tempat meet up-nya mereka di sini ya. Ya, di tuba falopi. Gitu. Nah, jadi ovum yang dibuahi sperma itu akan menjadi zigot. Nah, zigot ini akan menuju uterus atau rahim. Kemudian terbenam, kemudian berkembang menjadi embrio, nantinya menjadi janin dan lahir sebagai bayi. Ya, nah inilah proses kehamilan. Nah, untuk video lengkapnya dengan menggunakan animasi akan dirilis next time ya. Jadi setelah video ini. Oke, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian isi kuis ya dari organ reproduksi pria atau laki-laki dan organ reproduksi wanita materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.